Legenda Aji Saka. Pada masa lampau, di tanah Jawa, berdirilah sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan. Rajanya adalah Prabu Dewata Cengkar. Awalnya, ia memerintah dengan baik, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi raja yang zalim dan bengis. Ia memiliki kebiasaan mengerikan, yaitu memakan daging manusia. Kabar itu sampai ke telinga seorang pemuda sakti dari negeri Hindustan bernama Aji Saka. Ia adalah seorang kesatria berhati mulia, ditemani dua abdi setianya, Dora dan Sembada. Setelah mendengar penderitaan rakyat Medang Kamulan, Aji Saka berlayar menuju tanah Jawa bersama keduanya. Setelah mengarungi lautan, mereka mendarat di pesisir Jawa dan naik ke sebuah gunung, yaitu Gunung Merbabu. Di sanalah Aji Saka menyerahkan keris pusakanya kepada Sembada. Ia memerintahkannya untuk tinggal di gunung menjaga pusaka itu dengan pesan hanya boleh diserahkan kepadanya sendiri. Sembada pun menerima perintah itu dengan penuh kesetiaan. Aji Saka kemudian turun dari gunung bersama Dora. Mereka sampai di sebuah desa bernama Wonomar. Di desa itu, mereka melihat rakyat hidup miskin dan ketakutan. Aji Saka bertemu dengan seorang nenek tua yang mengira dirinya adalah anaknya yang hilang. Dari nenek itu dan para penduduk desa, Aji Saka mengetahui bahwa penderitaan rakyat disebabkan oleh kekejaman Prabu Dewata Cengkar, Raja Medang Kamulan. Merasa iba, Aji Saka memutuskan untuk menghadapi sang raja. Ia pun datang ke istana dan menawarkan dirinya menjadi korban untuk disantap Dewata Cengkar. Dengan satu syarat, ia meminta sebidang tanah seluas sorbannya. Raja yang angkuh itu pun akhirnya menyetujui. Namun, ketika sorban dibentangkan, sorban itu memanjang tanpa henti. Hingga sampai di tepi jurang, tubuh Dewata Cengkar terhempas ke samudra. Namun kuasa yang jahat yang melekat pada dirinya membuatnya tidak benar-benar lenyap. Ia berubah wujud menjadi seekor buaya putih raksasa yang mendiami laut selatan. Rakyat Medang Kamulan pun mengangkat Aji Saka sebagai raja. Negeri menjadi tentram. Namun suatu hari, Aji Saka ingin mengambil kembali keris pusaka. Ia memerintahkan Dora untuk menemui Sembada di Gunung Merbabu dan membawa pulang pusaka itu. Dora menemui Sembada dan menyampaikan perintah Aji Saka. Namun Sembada menolak, sebab ia hanya diperintah untuk menyerahkan pusakanya langsung kepada Aji Saka, bukan kepada siapapun. Dora bersikeras karena ia datang membawa titah tuannya. Keduanya pun berpegang pada perintah masing-masing dan tak ada yang mau mengalah. Pertengkaran berubah menjadi perkelahian hebat. Karena sama-sama sakti dan setia, keduanya akhirnya gugur bersama. Aji Saka akhirnya pergi menyusul Dora karena khawatir Dora tak kunjung datang. Sesampainya di sana, Aji Saka sangat terkejut dan sangat berduka ketika melihat kedua abdi setianya gugur. Ia menyesali kesalahpahaman yang terjadi. Untuk mengenang kesetiaan mereka, Aji Saka kemudian menuliskan sebuah aksara di atas yang kelak dikenal sebagai aksara Jawa. Tulisan itu berbunyi Hana Caraka, yang artinya ada dua utusan. Data Sawala, artinya mereka berseteru pada jayanya, artinya sama-sama sakti. Maga Batanga, artinya akhirnya keduanya mati. Sejak saat itu, aksara itu menjadi warisan besar bagi masyarakat Jawa. Kisah Aji Saka pun dikenang, bukan hanya sebagai raja yang membebaskan rakyat dari tirani, tetapi juga sebagai pelajaran tentang kesetiaan, pengorbanan, dan akibat dari salah paham.